Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lok Semawe. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, dari Lok Semawe, Aceh Utara, Radio Republik Indonesia menyampaikan Fokus Pagi. Satker sudah mulai proses administrasi rekonsiliasi namanya. Rekonsiliasi itu memastikan data untuk nanti pembayaran THR itu benar dan nanti KPPN akan menyalurkan secara benar dan tepat jumlah. Nah, kita awali dengan makanan pembuka atau takjil itu hanya 10%. Jadi jangan saat berbuka itu jangan kita jadikan ajang balas dendam. Tim redaksi RRI Lok Semawe telah merangkum hasil liputan, di antaranya Mensos Risma hadiri puncak peringatan Halun di Aceh Utara. Pemerintah Kota Lok Semawe diminta fungsikan bangunan pasar terbengkalai. Bersama saya Rudi, inilah berita selengkapnya. Hadiri puncak peringatan Halun, Mensos Risma mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengajarkan anak-anak mereka lebih perhatian kepada orang tua. Berikut laporan disampaikan Muhammad Sofyan. Puncak peringatan Hari Lanjut Usia Nasional Halun ke-28 kemarin di Kabupaten Aceh Utara dihadiri Menteri Sosial Mensos Republik Indonesia Tri Risma Maharini. Pada tahun ini, Halun mengangkat tema Lansia Sehat, Indonesia Kuat, yang dimaksud sebagai upaya mendorong aksesibilitas lansia mandiri, sejahtera, dan bermartabat. Dalam sambutannya, Mensos Risma mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengajarkan anak-anak mereka lebih perhatian kepada orang tua yang sudah berjasa kepada kita, sehingga tidak pantas jika menelantarkan orang tua dikala memasuki usia lansia, di mana saat mereka membutuhkan tangan dari anaknya. Saya ingin menyampaikan Bapak Ibu sekalian, di hari lansia ini, tanpa mereka semua kita bukan siapa-siapa. Jadi karena itu, ayo kita ajarkan kepada anak-anak kita, karena mereka pun kelak juga akan menjadi lansia dan mereka akan turun juga perform dari fisiknya. Dalam kesempatan tersebut, Mensos Risma menyampaikan juga alasan kenapa peringatan Halun dipusatkan di Aceh Utara, mengingat jumlah lansia di kabupaten setempat sangat banyak dibandingkan di kabupaten kota se-Indonesia. Di acara Halun yang dipusatkan di halaman kantor Bupati Aceh Utara ini juga disiapkan tenda untuk fasilitas donor darah, UMKM, fasilitas kesehatan, dan pengurusan di Disdukcapil atau administrasi kependudukan. Muhammad Sofyan melaporkan. Pemerintah Kota Lok Semawe dinilai telah memfungsikan beberapa bangunan atau sarana prasarana yang selama ini terbengkalai. Berikut laporan Albara Maulana. Pemerintah Kota Lok Semawe telah memfungsikan beberapa bangunan atau sarana prasarana yang selama ini terbengkalai tidak termanfaatkan. Salah satunya pasar kuliner di Kampung Muriah Paluh, Kecamatan Muara Satu, yang sempat lama belum terfungsikan dan akhirnya diresmikan serta terpakai sejak bulan Februari tahun 2024 lalu. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaku Lok Semawe Dr. Anwar Ali mengatakan, pemerintah daerah akan terus berupaya menggunakan sejumlah bangunan yang telah selesai pengerjaannya agar bermanfaat untuk perekonomian masyarakat dan daerah. Menurutnya, setiap gedung pasar yang dibangun oleh Pemko merupakan sebuah langkah dan upaya untuk menghidupkan kembali pasar kuliner agar usaha mikro, kecil, menengah UMKM masyarakat terberdayakan. Dan sebagainya itu ikut bekerja kan. Nah, ini memang suatu kenyataan memang yang sedang demi untuk menuju wisata kuliner itu, Pak. Kan baru-baru ini kita sudah membuka lagi pasar kuliner yang kita pusatkan itu di Jalan Medan Banda Aceh di Kampung Muria Paluh di Kecamatan Muara Satu. Pasar kuliner ini juga sebuah harapan besar bagi hidupnya perputaran ekonomi semakin hebat lagi ke depan, Pak. Berbagai sarana yang kita sediakan. Seperti diketahui, di areal pusat pasar kuliner di Kampung Muriah Paluh, Kecamatan Muara Satu, Kota Lok Semawe, terdapat 12 gerai yang siap difungsikan. Dan sejauh ini hanya beberapa gerai yang baru dipakai oleh para pelaku usaha. Pasar kuliner tersebut berada tepat di jalan lintas Medan Banda Aceh yang memiliki area parkir yang cukup luas, sehingga diharapkan mampu menampung sejumlah kendaraan yang singgah di tempat itu. Demikian, Albara Maulana melaporkan. Lembaga konsumen di Kota Lok Semawe meminta pemerintah setempat memanfaatkan lokasi pasar atau lapak yang terbengkalai.
Berikut laporan Muhammad Sofyan. Lembaga Perlindungan Konsumen Muslim LPKM Kota Loksmawe mendesak pemerintah daerah setempat untuk memanfaatkan kembali bangunan atau lapak yang tersebar di beberapa titik wilayah Kota Loksmawe sehingga dapat dihuni oleh para pedagang. Ketua LPKM Kota Loksmawe, Sarial, mengatakan Pemko Loksmawe jauh hari sebelumnya sudah membangun beberapa lokasi pasar maupun lapak bagi para pedagang. Namun disayangkan masih ada bangunan di pasar tersebut yang belum termanfaatkan secara maksimal sampai saat ini. Sarial mencontohkan seperti bangunan di Pasar Buah, Pasar Ikan Pusung, dan Pasar Sayur di kawasan Pasar Pusung, serta beberapa lokasi lainnya yang kini terbengkalai. Menurutnya, sejumlah sarana di lokasi tersebut bisa dimanfaatkan kepada pedagang guna mengurangi pedagang yang berjualan di luar pasar. Ya, kita masih melihat beberapa lokasi pasar-pasar tradisional di kota kita itu memang beberapa lapak-lapak untuk disediakan untuk pedagang itu banyak yang tidak terpakai ya. Tapi kita nggak tahu apa penyebabnya. Atau memang lokasi jualannya memang tidak memadai untuk dikunjungi oleh konsumen sehingga pedagang merasa lapak tersebut tidak mungkin dipakai untuk berdagang. Mereka lebih baik berdagang di luar gitu kan. Sebenarnya kan tinggal regulasi aja. Artinya kalau memang ada lapak-lapak yang di dalam itu tidak berfungsi ya difungsikan oleh dinas terkait. Artinya konsumen dan pedagang juga harus diarahkan agar mereka masuk ke dalam lokasi yang memang ada lapak-lapak yang memang diperuntukkan daripada pedagang. Menyikapi hal tersebut, Ketua LPKM Kota Loksmawe berharap kepada pemerintah untuk segera memanfaatkan kembali sarana yang telah ada sebelumnya kepada para pedagang guna mewujudkan ketertiban dan keindahan di Kota Loksmawe. Muhammad Sofyan melaporkan. Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loksmawe. Pendengar, berikut kita simak wawancara reporter Nasrullah dengan asisten 1 Setdako Loksmawe terkait dengan wawancara ketersediaan pasar untuk dimanfaatkan. Silakan Nasrullah. Baik, terima kasih rekan penyiar pendengar. Di pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan ketersediaan pasar di Kota Loksmawe seperti apa yang akan digunakan oleh pemerintah daerah. Di ujung telepon kita telah terhubung dengan asisten 1 pemerintah Kota Loksmawe, ada Bapak Mak Salmina. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Pak Mak Salmina, di pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan aset daerah mungkin seperti pasar, di mana kita tahu bahwa masih ada aset-aset tersebut yang belum dimaksimalkan secara sempurna atau secara maksimal. Ini seperti apa Pak target atau upaya pemerintah Kota Loksmawe untuk bisa memaksimalkan pemanfaatan pasar atau tempat publik ini Pak? Untuk Kota Loksmawe sampai dengan saat ini kita terus berupaya 100% itu untuk terus memanfaatkan aset-aset yang bisa kita manfaatkan. Ada beberapa aset yang sudah kita rencanakan dimanfaatkan, diantaranya pasar buah yang di Jalan Pasai itu akan diperuntukkan untuk kantor mau pelayanan publik. Kemudian juga dengan pasar-pasar lainnya kita juga sedang melihat peluang-peluang apa yang bisa kita manfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat Loksmawe. Kalau dari investor sendiri Pak yang akan menggunakan ada nggak? Itu ada beberapa yang menjajaki, diantaranya PDAM, PT Aceh Water, yang mungkin beberapa waktu lalu kita sudah melakukan pendanaan efektif. Itu mungkin ke depan di Loksmawe itu PDAM itu akan dibangun dengan oleh swasta, namun pembiayaannya biaya dari masyarakat itu dengan persetujuan wali kota. Yeah. Itu mereka itu telah mengajukan permohonan untuk beberapa gudang maupun pasar induk yang ada di Belangpayang yang masih ada beberapa ruang gedung yang belum termanfaatkan, itu yang mereka minta sewa. Kemudian juga kita telah menghadirkan konsultan untuk melihat mana gedung apa yang bisa dimanfaatkan untuk apa. Berarti ke depan nampaknya aset-aset yang terbilang belum dimaksimalkan ini akan tergunakan Pak atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak pemerintah maupun pihak ketiga Pak? Benar ya. Mungkin namun memang tidak 100%, namun sudah kita upaya sekian, mungkin sekitar 30%, 40% itu sudah termanfaatkan. Ini efektifnya di 2024 ini atau di 2025 nih Pak? Yang untuk mau pelayanan publik sedang dilakukan rehab, diharapkan tahun ini bisa masuk. Ya. Sedangkan untuk aset pasar induk itu yang akan dimanfaatkan oleh Aceh Water itu kita sedang menghitung oleh KPKNL berapa biaya sewa, karena tidak bisa Pemko itu
memutuskan berapa harga sewanya karena ada lembaga resmi yang bertugas begitu. Iya. Berarti Pak, pihak ketiga masih dibuka peluang Pak untuk bisa memanfaatkan lokasi-lokasi ini Pak? Iya, kita masih buka peluang selama tidak mengganggu dari kenyamanan masyarakat itu sendiri. Iya. Mungkin yang terakhir Pak, apa harapannya Pak dengan masih adanya? Harapannya kita 100% aset-aset yang terbengkalai itu bisa dimanfaatkan. 100% tahu tujuannya untuk kemaslahatan masyarakat itu, untuk kemanfaatan bagi masyarakat di sekitarnya maupun masyarakat Kota Lok Sumawwe. Ya, tentunya untuk peningkatan PAD juga bagi kita Pak ya. Benar, iya. Baik Pak Salmina, terima kasih Pak bincang-bincang dengan RRI. Mudah-mudahan aset kita bisa tergunakan atau termanfaatkan dengan baik Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum Pak Salmina. Waalaikumsalam Pak. Pendengar, demikian bincang-bincang saya dengan Bapak Asisten 1 Sedako Lok Sumawwe, Bapak Maksalmina, yang telah memberikan arahan atau tanggapan beliau terkait dengan ketersediaan sarana pasar atau lapak untuk dimanfaatkan. Demikian, kembali ke penyiar. Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lok Sumawwe. Calon jamaah haji Kota Lok Sumawwe diharapkan menjaga kesehatan jelang keberangkatan pada hari Senin 3 Juni mendatang. Laporan Muhammad Jafar. Kami sampaikan kalau sudah bisa istirahat nih, jangan lagi 5 hari mau berangkat, jangan ada kegiatan, fokuskan istirahat dengan baik, dengan cukup. Calon jamaah haji Kota Lok Sumawwe yang tergabung dalam kloter 7 bersama Kabupaten Aceh Utara diharapkan terus menjaga kesehatan menjelang keberangkatan ke Tanah Suci melalui Bandara Sultan Iskandar Muda SIM Aceh Besar. Kasih Haji dan Umrah Kota Lok Sumawwe Jamaluddin menyebutkan ke 171 orang calon jamaah haji Kota Lok Sumawwe saat ini dalam kondisi sehat walafiat. Namun demikian pihaknya sangat berharap untuk menjaga kesehatan masing-masing jamaah menjelang keberangkatan pada Senin siang dengan 7 armada bus di lokasi Islamic Center Kota Lok Sumawwe dengan pelepasan secara sederhana pada pukul 13 siang. Serta masuk asrama haji embarkasi Aceh diperkirakan pada pukul 23 WIB malam. Sebelumnya pemerintah kota juga telah melangsungkan kegiatan bersiju di Masjid Islamic Center bagi seluruh jamaah. Kami mengharapkan kepada seluruh jamaah haji Kota Lok Sumawwe bisa menjaga kesehatan dengan baik, bisa menjaga arahan daripada para medis, dokter, mematuhi semua peraturan. Kalau memang ada yang minum obat rutin, mohon diikuti petunjuk daripada para medis. Sehingga waktu kita berangkat, karena kita berangkatnya malam, kemudian 24 jam di asrama haji kita akan terbang lagi. Jadi membutuhkan energi yang cukup matang, yang cukup banyak, sehingga kita jangan sampai setelah sampai ke bandar ke Jeddah nanti kita sudah dalam keadaan. Mudah-mudahan dengan menjaga kesehatan, pola makan, tidur yang cukup, semua jamaah haji bisa sehat. Maka kami imbau dalam minggu ini jangan lagi Bapak Ibu jamaah haji berpergian jauh-jauh membuat kegiatan-kegiatan walimatul safar yang besar-besar. Ditambahkan para medis dari petugas kloter sudah memberikan arahan terkait cara menjaga kesehatan bagi jamaah sehingga hal tersebut harus diikuti. Bahkan pihaknya juga selalu mengingatkan seluruh CJH agar tidak menyibukkan diri jelang keberangkatan seperti kegiatan keluarga dan bepergian. Demikian Muhammad Jafar melaporkan. Demikian pendengar berita pagi edisi hari ini bersama Syarudi. Tetaplah bersama kami di Lintas Lok Sumawwe Pagi. Demikian Fokus Pagi Radio Republik Indonesia Lok Sumawwe.